tinggi dan beliau meninggal dunia pada umur 80 tahun pada tahun 347 sebelum Masehi. Pada awalnya, ia ini bernama Aristokles, kemudian menjadi Plato oleh guru senamnya. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktion. Sejak kecil, Plato ini sudah dididik di rumah Periklampes, seorang politikus terkenal di kalangan Perikles. Dan pada masa mudanya, ia sudah bergaul dengan orang-orang penting politik di Athena. Dalam sejarahnya, ia juga pernah mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Sekolah ini dirancang sebagai pusat penyelidikan ilmiah. Dengan itu, Plato hendak merealisasikan cita-citanya, yaitu memberi pendidikan intensif dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat kepada orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin politik nantinya. Baiklah, kita masuk ke konsep pemikiran Plato yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama itu filsafat ide. Ajaran tentang ide-ide merupakan inti dan dasar dari filsafat Plato. Untuk mengetahui maksud Plato mengenai istilah ide, terlebih dahulu kita menekankan bahwa Plato ini memiliki arti tersendiri mengenai ide, berbeda dengan arti ide yang dimaksud oleh orang modern. Ide menurut Plato merupakan satu makna rasional yang tetap dan satu, serta bertentangan dengan indrawi atau partikular yang banyak dan berubah. Indrawi tersebut berasosiasi, berasimilasi, dan mendekati ide. Pandangan ide yang dimaksud Plato ini dipengaruhi oleh pandangan Sokrates mengenai definisi. Ide yang dimaksud Plato tersebut berbeda dengan ide yang dimaksud oleh orang modern. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia, maka ide ini tidak tergantung pada pemikiran manusia. Ide melampaui manusia. Jadi ide ini tidak bergantung kepada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia inilah yang bergantung kepada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi dan tetap. Artinya, ide-ide ini memberikan kejelasan, kebenaran dan kebaikan kepada setiap yang membutuhkannya. Ide juga menciptakan keselarasan dan kesatuan bentuk-bentuk tersebut. Yang kedua, teori pengetahuan. Menurut Plato, untuk mencapai puncak pengetahuan ini dapat dicapai apabila kesatuan antara pengetahuan indrawi dan akal budi sama-sama dialami. Mengenai pengetahuan itu sendiri, Plato merumuskan bahwa semuanya berdasarkan pada bayangan dari kenyataan tersebut. Plato tidak percaya pada pengetahuan yang bersumber dari pengamatan indrawi. Bayangkan saja kalau kita percaya pada sumber indrawi, maka kita akan membutuhkan banyak nama untuk satu jenis binatang. Maka Plato merasa perlu untuk melengkapi daya indrawi dengan daya berpikir abstrak. Menurut berpikir abstrak Plato di sini, kita harus menemukan pengertian umum dari apa yang diberikan oleh indera. Yang ketiga, doktrin tentang dunia. Menurut pemikiran Plato mengenai falsafatnya,
Dunia lahir adalah dunia pengalaman yang berubah-ubah dan berwarna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia ide. Sebagai bayangan, hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu dunia ide. Oleh karena itu, dunia pengalaman ini berbeda-beda dan bermacam-macam, sebab hanya merupakan tiruan yang tidak sempurna dari ide yang sifatnya bagi dunia pengalaman. Barang-barang yang di dunia ini semua adalah contoh ideal dari dunia ide. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke pendapat mengenai jiwa dan etika. Di sini Plato menganggap jiwa sebagai prinsip yang menggerakkan diri sendiri, maka dari itu dapat juga menggerakkan badan. Menurut Plato, fungsi jiwa menuntut kebakaannya, karena tidak ada alasan mengapa gerakan ini akan berhenti. Bagi Plato, jiwa tidak hanya saja bersifat baka, dalam arti bahwa jiwa tidak akan mati ketika kematian badan, melainkan jiwa ini bersifat kekal, karena jiwa ini sudah ada sebelum lahir ke dunia. Plato berpendapat bahwa pada ketika itu tidak semua jiwa melihat hal-hal yang sama. Ada jiwa-jiwa yang melihat lebih banyak dari jiwa-jiwa lain, tetapi biarpun hanya sedikit saja, tiap-tiap jiwa mesti telah melihat sesuatu dalam kerajaan ide itu. Dua itu adalah etika. Dalam pandangan Plato, etika bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah budi baik. Yang dimaksud budi baik ialah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya dinamakan budi baik. Pemikiran Plato tentang etika berdasarkan ajarannya tentang ide. Istilahnya, ide menjadi dasar moral. Dapat pula dikatakan etika bersendi kepada ide. Yang dimaksud ide dalam perspektif etika adalah budi. Adapun budi ialah tahu dalam artian menentukan tujuan dan nilai dari etika. Dengan demikian jelas bahwa etika Plato adalah etika yang berdasarkan dengan pengetahuan.